mungkin ini Pak terkait warga kita Pak di Malaysia yang baru-baru ini Pak. Iya, saya sudah mendengarkan laporan dan beberapa pihak juga sudah datang ke saya. Saya berupaya menghubungi pihak Malaysia karena saya dengar juga informasinya paspornya itu aspal, asli tapi palsu. Dan kita berupaya untuk mengembalikan saudara ini yang kena musibah di Malaysia kembali ke Aceh. Kita sedang menghubungi pihak-pihak di sana. Nanti segala sesuatunya saya akan minta Kedutaan Besar Malaysia, Indonesia di Malaysia untuk membantu proses. Kalau membutuhkan biaya pemulangannya, nanti pemerintah Aceh bisa bantu. Untuk proses hukumnya mungkin ada di sini katanya ada proses hukum kami kira karena ini bukan pertama ya, sudah berulang-ulang. Kami kira pihak penegak hukum terus berusaha untuk mengungkap modus operandi yang seperti ini. Karena ini bukan yang pertama, sudah berulang-ulang laporan kepada kita. Termasuk yang terakhir yang kami tangani yang di Kamboja, kita sudah menghubungi orang tua dan pernah bertelepon juga dengan yang bersangkutan, tapi tidak bisa di setiap waktu karena mungkin HP-nya hidup sesekali begitu. Ya, jadi kita tetap meminta pihak kepolisian untuk mengungkap agar tidak terulang. Kemudian saya akan mengkoordinasikan Bupati Wali Kota supaya menjelaskan kepada masyarakat untuk berhati-hati menerima tawaran pekerjaan dari negeri lain karena memiliki potensi risiko. Termasuk nanti dengan Bupati kami akan mengeluarkan nomor handphone, telepon kalau ada masyarakat kita yang ditawari pekerjaan ke luar negeri agar menghubungi nomor tertentu itu untuk mengkonfirmasi apakah jenis usaha itu diizinkan. Kalau tidak diizinkan atau tidak memiliki perizinan, sebaiknya masyarakat kita tahu dan tidak tertipu atau terperdaya dengan upaya-upaya yang melanggar hukum. Nanti akan kami koordinasikan, kami rapat dengan Bupati Wali Kota. Kira-kira begitu. Baik Pak, mungkin sedikit